Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Zulkifli SEMM, selaku dosen pembimbing. Pada hari ini saya Hairul Adiansyah dengan nomor induk mahasiswa 2018-021-067, program studi manajemen Universitas Pembangunan Jogja. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Kas, dan Perputaran Persediaan terhadap return on aset pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masuk ke bab 1, latar belakang. Return on aset menurut Putri Rahayuningsih dan Rizkia pada tahun 2022, faktor yang dapat mempengaruhi return on aset adalah modal kerja. Dalam penelitian, semakin tinggi nilai perputaran modal kerja, maka laba yang diperoleh akan ikut naik. Terlihat pada grafik di samping, return on aset pada perusahaan otomotif. Sebagai contoh, pada perusahaan Astra International Tbk dengan kode perusahaan ASII dapat dilihat di tahun 2018 terdapat nilai 0,69. Maka laba perusahaan akan mengalami kenaikan perputaran modal kerja ulang dari tahun 2021. Modal kerja dapat dilihat dari perputaran modal kerjanya. Semakin tinggi perputaran modal kerja, maka perusahaan semakin efisien sehingga profitabilitas semakin meningkat. Pada grafik di samping, terdapat perputaran modal kerja pada perusahaan otomotif. Sebagai contoh, pada perusahaan Goodyear Indonesia, Tbk, dengan kode perusahaan GDYR. Di tahun 2019 terdapat nilai 3,45, maka perusahaan akan lebih efisien dalam meningkatkan profitabilitas perusahaannya. Perputaran kas. Menurut Widianti, tahun 2020, kas merupakan aktiva yang paling liquid. Jika semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan, akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Pada grafik di samping, terdapat perputaran kas pada perusahaan otomotif. Sebagai contoh, pada perusahaan Garuda Metalindo Tbk dengan kode perusahaan BOLT, dilihat pada tahun 2019 terdapat nilai 133,18, maka perusahaan memiliki tingkat perputaran kas yang lebih liquid. Perputaran persediaan. Semakin kecil rasio perputaran persediaan, semakin rendah efisiensi manajemen pengelolaan aset perusahaan. Begitu pula sebaliknya, menurut Saragi dan Suzan di tahun 2021. Pada grafik di samping terdapat perputaran persediaan pada perusahaan otomotif. Sebagai contoh, pada perusahaan Garuda Metalindo Tbk dengan kode perusahaan BOLT, di tahun 2018 terdapat nilai 1,69, maka perputaran persediaan perusahaan ini lebih efisien dalam pengelolaan aset perusahaannya. Dapat rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh perputaran modal kerja terhadap return on aset perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh perputaran kas terhadap return on aset perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh perputaran persediaan terhadap return on aset perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan dari rumusan masalah tersebut, yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perputaran modal kerja terhadap return on aset perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perputaran kas terhadap return on aset perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis perputaran persediaan terhadap return on aset perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat adapun manfaat. Yang pertama ada teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan, mengaplikasikan, dan memperluas wawasan mengenai ilmu manajemen khususnya dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperluas wawasan. Yang kedua, manfaat praktis bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat memberikan informasi tentang perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran persediaan dalam pengambilan sebuah keputusan dengan cepat dan tepat yang berkaitan dengan profitabilitas. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka.
Signaling teori menurut Ruslim dan Novianti pada tahun 2021. Signaling teori ini memberikan perusahaan informasi tentang keadaan pasar mereka yang lebih baik untuk menyampaikan informasi bagi calon investor agar harga saham tersebut meningkat. Return on asset menurut Sari dan Andriani tahun 2021. Return on asset merupakan rasio antara laba bersih dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Perputaran modal kerja menurut Putri Rahayuningsih dan Rizkia tahun 2022. Perputaran modal kerja atau working capital turnover adalah kondisi menunjukkan keefektivitas yang ada di perusahaan. Perputaran kas menurut Priyaning Tias tahun 2017, perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Seperti halnya dengan perputaran modal kerja, maka yang dimaksud dengan kas perputaran satu kali, berarti bahwa sejak kas tersebut digunakan untuk proses produksi seperti barang atau jasa dan akhirnya menjadi kas kembali. Perputaran persediaan menurut Novika dan Siswanti pada tahun 2022, perputaran persediaan dimulai dari persediaan perusahaan tersebut ada di gudang, apakah itu dari proses produksi sampai persediaan itu terjual. Kemudian penelitian terdahulu, yang pertama menurut Dini Siti, Silalahi, Sylvia, Marpaung Alefrida, Sihombing Dewi S, dan Raja Guk Lestari tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial perputaran modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, menurut Aida Nina Fajar, pada tahun 2021, hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial perputaran kas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas return on asset. Yang ketiga, Natalia Kezia Vita, Raharjo, Haris, dan Supriyanto Agus pada tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa persediaan berpengaruh positif terhadap return on asset. Masuk ke kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir di atas dapat diketahui bahwa return on asset berpengaruh terhadap 3 variabel. Yang pertama, H1 perputaran modal kerja, kedua H2 perputaran kas, ketiga H3 perputaran persediaan. Karena perputaran modal kerja dapat mengelola keuangan perusahaan dengan baik dan dapat memperoleh keuntungan. Perputaran kas membuktikan bahwa mengeluarkan kas perusahaan berpengaruh dalam memperoleh keuntungan. Dan perputaran persediaan dapat mengelola persediaan perusahaan dengan baik, maka akan memperoleh keuntungan. Masuk ke hipotesis. Terdapat 3 hipotesis. H1 perputaran kerja berpengaruh terhadap return on asset, H2 perputaran kas berpengaruh terhadap return on asset, H3 perputaran persediaan berpengaruh terhadap return on asset. Masuk ke bab 3, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Darna dan Herlina, tahun 2018, metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Lalu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan subsektor otomotif yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian yang dilakukan selama 3 tahun, yaitu tahun 2018 sampai 2020. Populasi dan sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018 sampai 2020 yang berjumlah 10 perusahaan. Teknik pengambilan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Definisi operasional. Ada rasio aktivitas variabel dalam penelitian
adalah perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran persediaan. Semakin tinggi perputaran, maka semakin efektif perusahaan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. Adapun rumusnya di bawah, yang pertama perputaran modal kerja, rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata modal kerja. Yang kedua perputaran kas, penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Yang ketiga perputaran persediaan, harga pokok penjualan dibagi rata-rata penjualan persediaan dikali 100%. Yang kedua, rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan dalam menilai berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Rasio profitabilitas juga merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur sebuah kinerja keuangan satu perusahaan. Dengan semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik. Variabel yang digunakan adalah return on asset. Dengan rumus net income dibagi average total asset. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, ada uji hipotesis. Dalam uji asumsi klasik terbagi menjadi 4. Uji normalitas, autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedetesitas, dan uji yang kedua, uji hipotesis. Uji hipotesis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, uji koefisien determinasi, uji simultan atau uji F. Yang ketiga, uji parsial atau uji T. Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua.